Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih sebab Tuhan telah menuntun kami sampai dengan hari ini. Tibalah waktunya bagi kami akan membaca Alkitab firman Tuhan. Kami rindu lagi Tuhan melawat kami dengan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci ini. Inilah doa kami, ya Tuhan Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, bacaan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Sarembe Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkembangan kekristenan pada masa atau pada abad pertama sangatlah luar biasa. Ada banyak hal yang dibukakan dalam Alkitab. Mengapa demikian? Jika kita memperhatikan Kisah Para Rasul sebelum bacaan kita pada hari ini, kita menemukan fakta bahwa setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, terjadi kebangunan rohani dan ada banyak orang yang kemudian menyatakan iman percaya kepada Tuhan oleh karena pemberitaan firman yang disampaikan dalam urapan Tuhan. Selanjutnya kita menemukan data dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-31 tentang kehidupan jemaat mula-mula dalam persekutuan yang begitu erat satu dengan yang lain dan juga hidup di dalam doa. Selanjutnya kalau kita memperhatikan Kisah pasal 4 ayat 32 sampai 37, kita menemukan bagaimana jemaat hidup saling membantu satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam pasal yang kelima ayat 1 sampai 11, jemaat menempatkan kepentingan bersama sebagai jemaat Tuhan di atas kepentingan pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, persekutuan yang indah serta pembaruan hidup di dalam Kristus menjadikan jemaat Tuhan dihormati oleh orang luar, ayat 13, bahkan mengakibatkan ada banyak orang tertarik kepada iman Kristen dan kemudian menjadi percaya, ayat yang ke-14. Selanjutnya jemaat secara aktif terlibat dalam pelayanan sosial, memberitakan kabar baik, termasuk bersama-sama menolong orang-orang yang sakit, orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, serta mengakibatkan banyak orang yang kemudian datang kepada persekutuan di dalam Tuhan dan mereka mengalami mujizat kesembuhan, ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Pertanyaan sekarang ialah bagaimana dengan saya, dengan kita sekalian Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan. Tentu bagian firman Tuhan ini tidak ditulis hanya sekedar menyampaikan demikianlah cara hidup dari jemaat mula-mula. Kebenaran yang ditulis dalam bacaan kita hari ini tentu adalah firman yang sekaligus adalah pengingat dan juga ajaran bagi gereja Tuhan pada masa kini, dan sekaligus tentu adalah ajakan
bagi kita semua untuk hidup dalam persatuan yang indah, koinonia, saling mengasihi dan melibatkan diri dalam pelayanan, diakonia, serta mengambil bagian dalam pemberitaan kabar baik dan tentu mendukung pelayanan misi gereja. Bagaimana dengan kita? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sebagai jemaatnya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami sudah merenungkan firman. Biarlah kiranya oleh pertolongan Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.